Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wimet, Sawi dan Salihah, kembali lagi dengan Umi Mara. Nah, di sini kita akan SKS lagi, sistem rumput susunan, insya Allah ya. Nah, jadi di sini kita akan latihan soal PTS tahun lalu ya maksudnya. Latihan soal PTS tahun lalu untuk kelas 11 ini udah disesuaikan dengan uh, apa namanya kisi-kisi yang tahun ini. Jadi nggak semua soal PTS kelas 11 tahun lalu kita bahas, tapi cuman sebagian aja yang sesuai dengan kisi-kisi tahun ini. Soalnya ganti nggak, Wi? Ya, ganti dong. Oke, okay, let's open our CD by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, ini edisi matematika peminatan ya. Langsung aja kita let's prepare. Apa yang perlu kita siapkan? Belajar. Oke. Okay. Nah, tapi pembelajaran apa sih di trigonometri yang perlu kita siapkan di sini? Pertama, Umi akan merecall beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Kan ujian ini kan sifatnya closed book ya. Jadi nggak boleh lihat buku, catatan, contekan, apapun, internet, dan lain-lain. Nah, jadi tips dari Umi yang pertama ketika ujian dan ujiannya melibatkan banyak rumus atau seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain, tipsnya adalah kalian siapin satu kertas. Kertas itu kosong sebelum ujian, tapi pas awal dimulai ujian, pas kalian buka soal yang pertama, jangan langsung kerjain soalnya, tapi buat catatan rumus dulu di kertas kosong itu. Nah, jadi itu bukan termasuk contekan karena kalian nulisnya di kepala kalian gitu. Hafalan kalian tulis supaya apa? Karena ketika baca soal biasanya kita lupa rumus-rumus yang udah kita hafal semalam atau yang udah kita hafal sejam yang lalu ya. Nah, jadi langkah pertama adalah menuliskan semua materi yang pernah kalian hafal di pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa pertama tulis ya solusi umum persamaan trigonometri apa gitu kan. Nah, di sini kalian buat tabel, kemudian sin X sama dengan sin alfa, solusinya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dan seterusnya. Nah, ini kalian buat tabel seperti ini di dalam kertas kosong yang sudah kalian siapkan. Nah, kemudian ingat-ingat lagi, ketika belajar trigonometri, kita harus ingat ini di kelas 10 ya. Nah, kita punya bahwa trigonometri kita dibagi jadi 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita punya kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat atau dari 0 sampai pi per 2. Nah, di sini kita biasanya semua nilai trigonometrinya adalah positif. Nah, ini kita bisa sebut sebagai sudut alfa di sini. Dan kita punya di dalam kuadran 1 ini sudut-sudut istimewa. Nah, ini sudut istimewa. Kita punya apa aja sudut istimewanya? Kita punya 0, sin dari 0 kita punya 0, sin 0 derajat ya. Dan sin 30 derajat kita punya setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Nah, di sini kita urutan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Nah, ini yang akan sering kita pakai untuk mencari nilai trigonometri di sudut-sudut yang lain. Kemudian cosnya tinggal dibalik aja. Kalau sin mulainya dari 0, cos mulainya dari 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Nah, di sini kita nggak perlu menghafal banyak karena di sini kita cukup menghafal salah satu. Misal menghafal sin, cos tinggal kebalikannya. Kemudian tan apa? Tan tinggal sin per cos. Jadi kita punya tan adalah sin per cos, 0 dibagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, kita punya seperakar 3, atau kita biasanya tulis dengan sepertiga akar 3.
Kemudian berakar 2 bagi seperakar 2 kita punya 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah kita punya akar 3. Kemudian 1 dibagi 0 kita nggak punya apa-apa. Terus undefined ya. Nah, kemudian ini dari alfanya kita sudah dapat tabel ini. Kita sudah dapat tabel ini dari alfa. Lalu bagaimana cara mencari di kuadran 2? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita punya di sini 180 derajat minus alfa. Apa maksudnya, Mi? Di sini kita punya semua sindikat ya. Di sini nilai yang positif adalah sin. Nah, maksudnya apa 180 derajat minus alfa di sini? Maksudnya setiap kita punya sudut yang ada di kuadran 2 yang nilainya kisaran dari 90 derajat sampai 180 derajat, maka kita punya sin 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan berapa? Minus cos alfa. Jadi kenapa kok di sini cosnya ada minus? Karena kita punya sin itu di kuadran 2 positif, tapi yang lain cos dengan tan-nya itu negatif. Kemudian lanjutan, tan juga sama. Di sini tan juga sama kayak cos, nanti hasilnya negatif tan alfa. Maksudnya gimana, Mi? Kalau misal Umi contoh, Umi punya sin tan 120 itu kan ada di kuadran 2 ya. Kita punya contohnya tan 120 derajat itu ada di kuadran 2. Tan 120 derajat nilainya berapa? Nah, kita punya tan 120 derajat itu tan dari 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti sama dengan negatif tan 60 derajat. Kita punya tan 60 derajat di sini adalah akar 3. Berarti tan 120 derajat itu negatif akar 3. Seperti itu cara menggunakan rumus yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi apa maksud 180 derajat dikurangi alfa? Maksudnya seperti ini. Oke, next ya. Kita ke kuadran 3. Ya, Umi akan lanjut ke kuadran 3. Ke kuadran 3 di sini kita punya rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa. 180 derajat ditambah alfa. Nah, di sini kita punya seperti ini. Nah, 180 derajat ditambah alfa maksudnya apa nih? Maksudnya kalau kita punya apa namanya? Kalau kita punya sudut di kuadran 3, maka kita ambil dia 180 derajat ditambah alfa. Kita buat bentuknya. Misal Umi punya 210 derajat. 210 derajat itu 180 derajat ditambah berapa sih? Nah, gitu. Jadi kayak kita buat sama kayak di kuadran 2 tadi. Ya, di sini kita punya tan ya. Di sini kita punya tanya yang positif ya. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi kalau misalkan Umi punya di sini, misal Umi punya nilai dari sin 210 berapa? 10 derajat berapa? Berarti sin kita ubah bentuknya menjadi 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka kita punya negatif sin 30 derajat. Kita lihat di tabel 30 derajat, sinnya nilainya setengah, maka kita punya negatif setengah. Nah, itu di kuadran 3. Oke, jadi kita pakai 180 derajat plus alfa. Kemudian terakhir kita punya di kuadran 4, yaitu kita punya 360 derajat minus alfa. Nah, ini kita punya semua sindikat tangannya kosong. Nah, cosnya positif. Artinya selain cos di sini nilainya negatif. Misal Umi punya tan di sini tan 330 derajat berapa? Maka kita punya tan 330 derajat, kita ubah bentuknya menjadi tan 360 derajat dikurangi berapa? Dikurangi 30 derajat. Sehingga kita punya negatif tan
30 derajat, yang artinya apa? Yang artinya tan 30 derajat kita punya sepertiga akar 3, maka negatif sepertiga akar 3. Seperti itu. Jadi ini trik untuk menyelesaikan uh, masalah trigonometri di 360 derajat. Jadi kita punya batas-batasnya 180 derajat sampai 270 derajat itu adalah kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Nah, yang nggak kalah penting yaitu menyatakan sudutnya dalam bentuk radian. Kenapa? Karena di soal UMI nanti itu nggak hanya derajat aja, tapi kita juga punya yang soal radian. Jadi pi itu adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita punya 30 derajat, maka kita punya pi per 6, 45 derajat itu pi per 4, dan seterusnya. Kalau kita punya di sini eh, batas kuadran 1 itu dari 2pi sampai pi per 2. Kuadran 2 itu dari pi per 2 sampai pi. Kemudian kuadran 3 itu dari pi sampai 3 pi per 2, dan kuadran 4 itu dari 3 pi per 2 sampai 2 pi. Kemudian biasanya di dalam soal juga ada hal seperti ini. Ada sudut negatif 30 derajat itu ada di mana nih? Di kuadran berapa? Nah, karena di sini kita punya 0 derajat itu sama 360 derajat menempati posisi yang sama, maka kalau Umi punya negatif 30 derajat itu sama halnya dengan 330 derajat. Dia ada di sini. Ini adalah sudut negatif 30 derajat. Jadi dia ke bawah arahnya. Nah, jadi jangan bingung ya kalau ada sudut kok negatif, berarti dia arahnya searah dengan jarum jam. Nah, kalau ke berlawanan arah jarum jam, dia adalah positif sudutnya. Nah, jadi seperti ini adalah pelajaran kelas 10 ya. Kemudian yang terakhir adalah membentuk solusi umum persamaan trigonometri. Nah, inilah bekal kita untuk mengerjakan soal nanti. Oke? Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama, soal yang mudah dulu. Yang di sini kita punya jika sin X sama dengan sin P, maka penyelesaian umumnya apa? Ini gampang banget ya, tinggal dilihat di tabel ini. Kita punya sin X sama dengan sin alpha, itu sama dengan X-nya sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Berarti kalau Umi punya sin X sama dengan sin P, berarti Umi punya X-nya sama dengan P ditambah K kali, karena dia sin 360 derajat. Selesai. Untuk tanya anggota Z. Oke, di mana nih yang tanya anggota Z? K anggota Z. Oke. Mana. Oke, karena di sini pakai radian, maka kita ganti ya. X-nya 360 derajatnya kita ganti sama 2pi. Nah, tanya anggota Z. Sekarang pasti ada. Oke. P. Nah, ini bukan ya. A bukan, B juga bukan, C. Oke, berarti kita punya jawabannya adalah C. Selesai. Gampang banget. Ya, kita lanjutkan. Next soal. Oke, himpunan penyelesaian dari persamaan apa nih? Himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan cos 63 derajat, terus X-nya dari 0 sampai 360 loh. X-nya dari 0 sampai 360. Oke, sekarang tadi kan kita sudah membahas tentang penyelesaian umum. Sekarang kita cari penyelesaian khusus atau particular solution. Tadi general solution, sekarang particular solution. Gimana nih? Nah, pertama cari yang umum dulu. Jadi pertama langkahnya cari GS dulu atau apa general solution atau penyelesaian umum.
Kita punya tadi, kalau kita punya sin X sama dengan sin P, kita punya X-nya sama dengan P ditambah K kali 2Pi ya. Jadi kalau di sini Umi punya sin X sama dengan sin 63 derajat, maka Umi punya di tabel ini X-nya sama dengan 63 derajat ditambah K kali 360 derajat untuk K-nya anggota bilangan bulat. Ini persamaan umumnya. Nah, karena kita punya syarat bahwa X-nya itu harus di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka kita cari X yang memenuhi. Nah, caranya gimana? Dengan memisalkan K-nya sebagai bilangan bulat tertentu. Misal Umi punya, di sini Umi garisin ya. Kita punya misal K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Nah, maka Umi punya di sini untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 63 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka Umi punya di sini 63 derajat. Kemudian ganti lagi, kalau 0 udah bisa, ganti 1 misalkan. Nah, kita ganti 1, kita punya X-nya sama dengan 63 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka kita punya 6 tambah 6, 12, 423 derajat. Perhatikan di sini, ketika Umi punya 63 derajat hasil X-nya, maka dia terletak di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya memenuhi. Tapi ketika Umi punya dia 423 derajat, apakah dia masih kurang dari 360 derajat? Lebih ya. Maka di sini tidak memenuhi. Nah, kalau misalkan si K sama dengan 1 ini udah nggak memenuhi, maka untuk K sama dengan 2, 3, dan seterusnya nggak perlu dicek. Oke, langsung kita ganti ke K yang negatif. Untuk K sama dengan negatif 1, apa hasilnya? Maka kita punya di sini X-nya sama dengan 63 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat. Atau kita punya di sini 63 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Maka kita punya di sini negatif ya hasilnya karena lebih besar 360 derajatnya. Nah, kita punya di sini adalah negatif 297 derajat. Nah, perhatikan di sini, apakah negatif 290 derajat itu memenuhi 0 sampai 360 derajat? Maka kita punya di sini tidak memenuhi. Nah, kalau untuk negatif 1 aja udah nggak memenuhi, maka nggak usah diperiksa untuk negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi kita cukup ambil yang memenuhi aja. Oke. Nah, kemudian perhatikan di sini, berarti kita punya solusinya adalah 63 derajat untuk sin X sama dengan sin 63 derajat. Tapi ingat bahwa 63 derajat di sini dia punya kawan. Apa nih kawannya? Kawannya adalah apa ya? Nah, kawannya apa? Nah, nanti apa namanya? Yang K yang memenuhi. Misal batasnya Umi naikin lagi dari 0 sampai 720 derajat, maka dia akan punya 423 derajat itu memenuhi. Nah, jadi di sini kita punya jawabannya adalah singleton 63 derajat. Jadi jawabannya hanya 63 derajat aja. Nah, ini nggak ada yang benar ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk himpunan penyelesaian atau particular solution dari persamaan trigonometri. Nah, jadi kita punya seperti ini. Ya, jadi kita punya hasilnya 63 derajat. Next. Oke, next. Umi punya grafik. Wah, grafik. Oke. Titik G di sini, ini Umi punya grafik G sama dengan sin X ya. Nah, jadi
cara baca grafik gimana, Mi? Ya, berarti ini 0, sin 0 itu 0, sin pi per 6 itu adalah setengah, sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2, sin pi per 2 itu adalah 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah grafik trigonometri. Jadi pasangan X, Y. Berarti kalau Umi punya titik, oh ini titik yang ini apa nih titiknya? Maka Umi punya, misal ini titik A, maka Umi punya titik A di sini adalah pi per 6, setengah. Jadi pasangan X, Y ini dengan ini. Ya. Nah, kemudian ini apa? Berarti kita punya pi per 2, yang ini 1. Nah, itu untuk menyebutkan titiknya. Jadi pasangan dari X dan Y. Lalu kemudian perhatikan kita suruh cari jodohnya si G, jodohnya atau pasangannya si G. Kita punya di sini setengah. Nah, setengah. Maka kita lihat di tabel sin yang hasilnya setengah. Sin yang hasilnya setengah di tabel itu 30 derajat. Tapi ingat, lihat di sini, Solihah, lihat bahwa di sini batasnya, batas titik G ini, dia posisinya di depannya pi per 2. Sedangkan pi per 3 itu di belakangnya pi per 2. Pi per 6 ya, sorry, pi per 6. Pi per 6 itu di belakangnya pi per 2. Berarti G itu nggak mungkin setengahnya itu jodohnya dengan pi per 6. Jadi berarti bukan pi per 6 berapa? Berarti dia ada di kuadran dari pi per 2 sampai pi di kuadran berapa? Di kuadran 2. Sehingga kita punya jodoh dari ya setengah di sini di titik G ini adalah kita punya 180 derajat dikurangi. Nah, lihat pi per 6 itu nilainya 30 derajat. Berarti kita punya di sini adalah yang tanda merah, warna merah ini adalah 150 derajat. Atau kalau kita punya di dalam apa namanya, radian, kita ubah ke dalam bentuk radian, maka di sini kita punya 150 derajat itu sama dengan pi dikurangi pi per 6. Maka kita punya 5 pi per 6. Jadi kita punya jawabannya yang ada di tanda tanya adalah 5 pi per 6. Kalau ditanya titiknya nih, nah kalau ditanya titiknya, titik G, koordinatnya berapa? Maka kita punya 5 pi per 6, setengah. Seperti itu. Jadi meskipun di tabel kita punya nilai setengah punyanya pi per 6 atau 30 derajat, tapi karena posisi di grafiknya itu dia di depan pi per 2 atau lebih besar dari pi per 2, maka kita punya ternyata sin positif itu ketika di kuadran 2 juga. Maka kita punya G-nya itu bukan pi per 6, setengah, tapi 5 pi per 6, setengah. Atau kita punya tanda tanya ini isinya adalah 5 pi per 6. Oke, bisa dipahami ya untuk grafik. Next. Oke, jadi ini borongan soalnya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama Umi akan kerjakan soal yang pertama. Sin X sama dengan sin 70 derajat. Ya. Kita lihat pertama apa langkahnya. Tadi di soal sebelumnya. Ya, benar sekali. Yaitu kita cari GS dulu. Oke, dengan tabel solusi umum, of course ya. Kita punya sin X sama dengan sin 70 derajat, maka kita punya X-nya sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat untuk K-nya anggota bilangan bulat. Sekarang, langkah kedua, kita punya batasnya adalah 0 derajat sampai 270 derajat. Maka kita punya mencari X yang memenuhi, kita buat K-nya sama dengan 0, maka kita punya X-nya sama dengan 70 derajat tambah 0 kali 360 derajat, yaitu 70 derajat.
Kemudian untuk K sama dengan 1, kita punya X-nya sama dengan 70 derajat ditambah 360 derajat, kita punya 430 derajat. Nah, kemudian kita cari. Lihat di sini, yang ini memenuhi karena dia ada di antara 0 derajat sampai 270 derajat, 70 derajatnya. Tapi ketika kita pindah ke 430 derajat, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 430 derajat itu tidak kurang dari 270 derajat. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya, belum ya, kita belum cek yang negatif. K sama dengan negatif 1, maka kita punya X-nya adalah 70 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat, atau kita punya 70 derajat dikurangi 360 derajat, berarti kita punya 200 negatif 290 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi karena kita punya batas bawahnya 0, ya. Nah, maka kita punya solusinya adalah singleton 70 derajat. Oke, itu untuk yang pertama. Next, untuk soal kedua, kita punya cos Y sama dengan cos 2pi per 3. Ingat, kita cari dulu solusi umumnya. Y sama dengan 2pi per 3 ditambah K kali 360 derajat, atau kita punya kalau di sini pakai pi, kita punya K kali 2pi. Nah, terus batasnya di sini itu negatif pi per 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan pi. Oke, kita punya batasnya ini. Nah, maka di sini kita punya untuk K sama dengan 1, maka kita punya, K sama dengan 0 dulu. Kita punya untuk K sama dengan 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah 2pi per 3. Oke. Nah, kita cek apakah 2pi per 3 memenuhi. Caranya gimana nih? Caranya, perhatikan di sini, 2pi per 3 itu kan sama aja 2 per 3 kali pi. Nah, kita lihat apakah 2 per 3 dengan 1 itu kurang dari atau lebih dari. Kita punya 2 per 3, kita punya 1. Nah, of course kita mudah ya, 2 per 3 sama 1 itu yang lebih kecil yang mana? Lebih kecil 2 per 3. Maka di sini kita punya dia memenuhi. Ya, jadi di sini dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita cek Y-nya sama dengan 2 per 3 ditambah 2pi. Nah, ini disamain penyebutnya. Nah, 2pi-nya diganti berarti. Supaya penyebutnya 3, maka kita punya 6 per 3pi. Nah, maka kita punya di sini 2pi per 3 ditambah 6pi per 3. 6 bagi 3 kan 2 tuh. Nah, maka di sini kita punya hasilnya adalah 8pi per 3. Memenuhi nggak di sini? 8pi per 3 dengan pi? Enggak ya, karena 8pi per 3 itu kalau kita lihat di sini udah lebih dari 2pi. Sedangkan batas atasnya adalah pi doang atau 1pi. Berarti dia tidak memenuhi. Kemudian next untuk K sama dengan negatif 1, ya. Kenapa kalau nggak dicek dengan K sama dengan 2? Karena untuk K sama dengan 1 aja udah nggak memenuhi. Jadi nggak perlu cek sama K sama dengan 2. Kemudian di sini K sama dengan negatif 1, kita lihat D-nya sama dengan 2pi per 3 dikurangi 6pi per 3. Nah, kita punya di sini negatif 4 per 3 pi. Nah, kita cek dulu. Ceknya gimana nih? Kita punya batas bawahnya adalah negatif setengah. Kita punya negatif 4 per 3. Mana yang lebih besar? Apakah negatif 4 per 3 atau negatif setengah? Caranya dengan dikalikan. Atau kita sebutnya biasanya dikali silang. Jadi ini
dikalikan dengan 3, maka kita punya min 3. Kemudian kita punya ini 2 dikalikan dengan min 4, maka kita punya min 8. Maka kita tahu mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah negatif 8. Nah, kita punya seperti ini. Artinya, karena kita punya min setengah itu batas bawahnya, maka nggak ada yang boleh lebih kecil dari itu. Maka min 4/3 pi juga tidak memenuhi. Ya, jadi kita punya jawabannya untuk yang B adalah singleton, singleton 2pi/3. Next, lanjut ke C. Kita punya tan Z dikurangi tan pi/3 sama dengan 0. Nah, kita kan nggak pernah nih ngerjain kayak gini sebelum ini. Kita pernahnya cos Y sama dengan cos ini. Sin X sama dengan sin ini. Kenapa kok tan Z sama dengan tan Z dikurangi tan pi/3 sama dengan 0? Maka kita ubah dulu ke bentuk yang biasa kita kerjain, yaitu tan Z sama dengan tan pi/3. Dari mana asalnya? Dari kita jumlahkan dengan positif tan pi/3 di kedua ruas, atau biasa kalian sebut pindah ruas meskipun Umi nggak sebut itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tan Z sama dengan positif tan pi/3, yang artinya Z sama dengan pi/3. Nah, plus K kali, ingat tan di sini, maka kita punya 180 derajat, atau kita punya K kali pi, karena anggota bilangan bulat. Nah, di sini kita akan cari solusi khususnya, ini solusi umumnya ya. Kita cari solusi khususnya, K-nya sama dengan 0, maka kita punya Z-nya sama dengan pi/3. Kemudian kita punya batasnya ini 0 sampai 2 pi. Lalu kita punya K-nya sama dengan 1. Kita punya Z-nya sama dengan pi/3 ditambah 1 pi. Maka 1 pi lebih pi/3. Kita punya pi/3 ditambah, samain penyebutnya 3 pi/3. 3 bagi 3 kan 1 nih. Lalu kita punya 4 pi/3. Nah, ingat kita punya ini memenuhi ya, jelas ini memenuhi. Kemudian 4 pi/3 memenuhi nggak? Dia masih kurang dari sama dengan 2 pi nggak? Iya, masih memenuhi karena dia kurang dari 6 pi/3. Kan 2 pi itu kan 6 pi/3 tuh. Nah, atau boleh pakai cara Umi tadi yang dikalikan silang ya. Terus kita cek karena K sama dengan 1 memenuhi, wajib cek dengan K sama dengan 2. Nah, lanjut cek K sama dengan 2-nya, pi/3 ditambah dengan 2 pi. Maka kita punya 6 pi/3. Kita punya di sini 7 pi/3 ya. 7 pi/3. Kita cek di sini 7 pi/3 apakah masih masuk? 7 pi/3 dengan 6 pi/3. Yang mana yang lebih besar? 2 pi kan kita bisa nyatakan sebagai 6 pi/3 ya. Yang lebih besar 7 pi/3. Maka di sini kita punya sudah tidak memenuhi. Nah, jadi lanjut ke yang negatif. Kenapa, Mi? Karena K sama dengan 2 udah nggak memenuhi, jadi nggak usah lanjut ke K sama dengan 3. Maka kita punya yang negatif 1 di sini. Kita punya Z-nya sama dengan pi/3 dikurangi 3 pi/3. Maka kita punya min 2 pi/3. Di sini min 2 pi/3 itu tidak memenuhi karena batas bawahnya pi-nya adalah Z-nya adalah 0. Maka di sini tidak memenuhi. Maka kita punya himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah pi/3 dan juga 4 pi/3.
4pi/3. Jadi nggak harus tunggal penyelesaiannya. Jadi kita punya uh, sudut lain yang bisa menjadi solusi dari persamaan trigonometri kita. Nah, itulah beberapa contoh soal sederhana tentang trigonometri, persamaan trigonometri dasar atau basic trigonometric equation. Yuk, kita lanjut move on ke yang lebih advance. Oke. Ini masih dasar juga sih. Oke. Next, lihat di soal ini kita punya what is the solution of 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari tadi kan kita ngerjain yang udah ada nilai sudutnya, cos x sudut apa. Nah, di sini kita punya trigonometri yang hasilnya bilangan, bilangan biasa. Kita punya 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita harus bentuk dia sebagai cos 2 cos x sama dengan negatif 1. Kemudian Ui punya cos X sama dengan negatif setengah. Nah, Ui punya bentuk seperti ini. Kita punya cos yang nilainya negatif ada di mana? Cos yang nilainya negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Maka Umi akan punya dua solusi di sini, yaitu solusi di kuadran 2 dan solusi di kuadran 3. Oke, seperti itu caranya. Pertama, kalau kita punya dia positif atau negatif, maka kita cek dulu di mana letak keberadaannya. Nah, setelah itu ketemu kan? Setelah ketemu, perhatikan di sini, Umi akan mencari sudut yang nilainya negatif setengah di kuadran 2. Caranya gimana, Mi? Maka Umi punya di sini cos X itu sama dengan cos berapa yang nilainya negatif setengah. Caranya pertama, kita harus cari di kuadran 2 ya, kita harus cari cos yang hasilnya setengah di tabel. Oke, kita nemu ini. Sudutnya adalah 60 derajat atau pi/3. Nah, maka Umi punya, kalau pi/3 ini ada di kuadran 2, maka kita punya 180 derajat dikurangi alfa. Maka kita punya, karena alfanya pi/3, kita punya di sini cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Atau Umi punya, karena di sini kita pakai radian ya, Umi pakai di sini pi 180 derajat dikurangi pi/3. Jadi pertama cari dulu nilai cos yang hasilnya setengah di tabel. Kemudian kita punya pi dikurangi pi/3 sama dengan berapa? Sama dengan cos 3/3 dikurangi 1/3. Maka kita punya 2pi/3. Maka kita punya bentuk yang dari tadi kita kerjain. Ya, kita punya bentuk yang sama dengan yang kita kerjain dari tadi. Kemudian sama di kuadran 3 juga sama. Kita cari cos X sama dengan cos berapa di kuadran 3. Nah, lihat di sini. Umi akan mencari di kuadran 3 cos yang hasilnya setengah. Nah, kita punya tadi 60 derajat atau pi/3 ya. Karena rumus di kuadran 3 itu adalah 180 derajat plus, maka kita punya di sini cosnya adalah 180 derajat plus pi/3. 180 derajat lagi. Pi ditambah pi/3 karena kita pakai radiannya. Pi ditambah pi/3. Maka Umi punya di sini cos X-nya sama dengan cos 4pi/3. Nah, jadi kita punya dua ini. Kemudian kita akan cari solusi umumnya. Gimana cari solusi umumnya? Ya kayak tadi, 2pi/3 ditambah K kali 360 derajat itu 2pi, untuk K-nya anggota Z. Kemudian di sini juga sama, X sama dengan 4pi/3 untuk K kali 2pi, di mana K-nya anggota Z atau anggota bilangan bulat. Nah, di sini
kita mau cari apa namanya, solusi khususnya ya. Solusi khususnya kita punya, dia batasnya ini nih, batasnya adalah negatif pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Maka kita punya untuk k sama dengan 0, x-nya sama dengan 2pi per 3. Memenuhi nggak 2pi per 3 di dia kurang dari pi? Memenuhi ya. Ya, kita punya dia memenuhi. Kemudian kita punya selanjutnya untuk k-nya 1, x-nya kita punya sama 2pi per 3 ditambah 1 kali 2pi, maka kita punya 6pi per 3 ya. Maka kita punya 6 ditambah 2, kita punya berapa tuh? 6 ditambah 2, 8 ya. 8 per 3 itu lebih dari pi, of course. Nah, di sini kita punya 8pi per 3 tidak memenuhi. Kemudian selanjutnya kita punya di sini untuk k sama dengan negatif 1, kita punya x-nya sama dengan 2pi per 3 dikurangi 2pi. Oke, berarti 2 dikurangi dengan 6, kita punya min 4 per 3 pi. Ya, min 4 per 3 pi, dia tidak memenuhi. Kenapa Mi kok nggak memenuhi? Karena min 4 per 3 itu kurang dari negatif pi. Sedangkan batas bawah kita adalah negatif pi. Jadi di sini dia nggak memenuhi. Oke, lanjut. Kita punya di sini yang K3, kita punya X-nya sama dengan 4pi per 3 plus K kali 2pi, maka ini kita punya X-nya kurang dari pi lebih dari negatif pi atau di antara negatif pi sampai pi. Kemudian Umi punya untuk K sama dengan 0, ya sama ya kayak tadi, X-nya sama dengan 4pi per 3. Nah, lihat di sini, apakah 4pi per 3 memenuhi? Tidak memenuhi. Kenapa, Mi? Karena kita punya X-nya, batasnya sampai 3 per 3 pi atau 1 pi. Sedangkan 4 per 3 pi itu lebih dari 1 pi. Jadi, ini nggak menjamin selalu jadi solusi ya. Kemudian, lanjut, kita cek untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X-nya berapa nih? X-nya adalah lebih besar lagi tentunya ya. Kita punya 10 per 3 pi. Ya. Ini juga pasti tidak memenuhi. Langsung move on ke yang sama dengan sama dengan negatif 1. Kita lihat sama dengan negatif 1, kita punya 4 per 3 dikurangi 2 pi. 4 pi dikurangi 6 pi. Maka punya di sini negatif 2 pi per 3. Nah, karena batas kita itu sampai dengan negatif pi, maka negatif 2 per 3 pi masih masuk ke dalam jangkauannya. Jadi di sini memenuhi. Karena negatif 1 itu lebih kecil dari negatif 2 per 3. Kemudian karena memenuhi, maka kita harus cek untuk K sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2, kita cek. Negatif 2 dikali 2, berarti kita punya negatif 4pi, yang artinya kita punya di sini negatif 12pi per 3. Ditambah 4, berarti kita punya negatif 8pi per 3. Of course ya, ini nggak memenuhi ya, terlalu besar. Terlalu kecil karena di sini kita punya batasnya adalah negatif pi. Maka kita punya di sini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi yang mana? Solusinya yaitu adalah 2pi per 3 dengan negatif 2pi per 3. Jadi jangan salah, meskipun
biasanya kita selalu dapat yang ini, yang di depan ini sebagai solusi. Buktinya di kasus ini 4/3 Pi itu bukan solusi, melainkan negatif 2 Pi per 3 yang solusi. Jadi jangan males untuk membreakdown K-nya. Jangan mentang-mentang karena sering latihan terus dapat solusinya yang di depan ini. Nah, yang di depan ini terus kalian nggak mau nge-breakdown K-nya, terus habis itu langsung tembak aja kalau udah cari solusi umumnya, oh berarti ini solusinya 4/3. Enggak, ternyata di sini 4/3 tidak memenuhi. Justru yang memenuhi adalah negatif 2/3. Jadi nggak ada cara lain selain membreakdown K-nya, jadi beberapa part sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 1, sama dengan 2, dan seterusnya. Oke? Next soal. Nah, ini juga sama, silahkan kalian coba kerjain. Oke? Nah, Umi bakal kasih clue-nya aja supaya lebih menyenangkan. Oke. Lihat di sini kita punya bentuknya lebih aneh dari yang tadi. Kita punya akar 3 cos X min sin X sama dengan 0. Perhatikan. Maka Umi punya akar 3 cos X itu sama dengan sin X. Maka Umi punya di sini, kalau Umi bagi cos X di kedua ruas, Umi bagi dengan cos X, maka Umi punya akar 3, cos X bagi cos X 1 ya. Kemudian sin bagi cos adalah tan X. Maka Umi punya tan X sama dengan akar 3. Ya, jadi Umi punya sin X bagi cos X itu adalah tan, maka Umi punya di sini tan X sama dengan akar 3 adalah bentuk lain dari persamaan trigonometri ini. Jadi jangan bingung. Jadi ini bentuk lainnya adalah ini. Nah, sekarang kalau udah dapet tan X sama dengan akar 3, tinggal dicari solusinya. Tan yang positif di mana? Di K1 dan K3. Nah, ini spesial banget cuma buat tan. Kalau dari cos itu kita breakdown dari dua kuadran, yaitu kuadran 2 dan kuadran 3 ketika dia negatif, dan kuadran 1 dan 4 ketika dia positif. Tapi kalau tan, kita cukup pilih salah satu aja. Nah, jadi ini special case for tan. Jadi kalau di tan, kita cukup cari untuk kuadran 1 aja kalau dia positif. Kemudian kalau dia negatif, cukup cari di kuadran 3 aja. Tapi ini khusus banget buat tan. Nah, perhatikan di sini. Kalau Umi punya tan yang hasilnya akar 3, maka Umi tahu bahwa di sini kita punya yang hasilnya akar 3 adalah sudutnya adalah 60 derajat, atau kita punya pi per 3 lagi. Kayaknya Umi lagi suka pi per 3 deh. Berarti kita punya di sini tan X itu sama dengan tan pi per 3. Kami punya X-nya sama dengan pi per 3 ditambah K kali pi. Karena di sini tan ya, tan bukan dikali 2 pi, tapi dikali pi periodenya. Kita punya K-nya anggota bilangan bulat. Nah, ini solusi umumnya. Sekarang cari solusi khususnya. Batasnya X-nya 0 sampai pi per 2 atau di kuadran 1. Nah, berarti kita punya nilai K-nya, kita punya untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan pi per 3, untuk K sama dengan 1. Ini memenuhi ya, pi per 3 ada di 0 sampai pi per 2, ada di kuadran 1. Kemudian untuk 0, untuk 1 kita punya kayaknya kelebihan deh. Pi ditambah pi per 3, kita punya 4 pi per 3. Nah, ini kelebihan udahan ya. Kita punya tidak memenuhi. Kemudian kita punya satu lagi. Untuk K sama dengan negatif 1, kita punya batasnya 0 ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan negatif 2
2pi per 3. Maka di sini juga tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan itu atau himpunan penyelesaiannya adalah singleton pi per 3. Nah, seperti itu untuk mencari bentuk akar 3 cos X minus sin X sama dengan 0. Kelihatannya susah karena kita belum pernah mecahin apa yang sin depannya cos gitu. Tapi setelah kita cek, oh ternyata sin per cos itu adalah tan, jadi bentuknya bisa kita ubah ke bentuk tan. Jadi kreatif ya, manipulatif. Oke. Next. Oke, ini bentuk trigonometri yang lain. Kalau dari tadi kita nyari itu koefisiennya cuman koefisien dari X itu cuma 1. Nah, ini kita cari yang beragam. Ada cos 3X, tan 2Y, sin 2 sin Z plus 30 derajat. Nah, ini gimana nih? Nah, oke. Mari kita kerjakan. Yang pertama dulu, cos 3X sama dengan cos pi per 2. Nah, kalian bisa langsung gunain rumus yang ada di tabel di sini. Nah, kalian kalau misalkan mau cari rumusnya yang mana, kalian lihat di sini cos AX plus B dengan B-nya 0. Maka kita punya cos AX sama dengan cos alfa, berarti kita punya X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat dibagi A. Nah, di sini B-nya karena 0 ya, karena kita kan nggak ada 3X plus sesuatu nih, berarti kita punya 3X plus 0. Nah, maka di sini kita punya solusinya bisa langsung X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi dibagi dengan 3. Iya benar. Nah, boleh kayak gitu. Atau kalau kalian lupa rumusnya, kita bisa tulis gini, 3X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 300, kita punya K kali 2pi. Berarti kalau Umi punya X, Umi punya pi per 2 ditambah K kali 2pi dibagi dengan 3. Atau Umi punya di sini pi per 6 ditambah K kali 2pi per 3. Nah, boleh dengan cara seperti itu, X-nya sama dengan ini. Boleh dengan ngapalin ini, solusi persamaan trigonometri dasar. Ya, jadi lebih cepat ketika ngapal persamaannya ya. Nah, tapi kalau lupa nggak apa-apa, bisa dicari manual juga ya. Jadi kita punya X-nya sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2 pi per 3. Kemudian di sini Umi akan mencari solusi khususnya. Kita cari dengan K-nya sama dengan 0. Kita punya X-nya sama dengan pi per 6. Lihat, X-nya dari 0 sampai pi ya. Nah, kita punya seperti ini. Kemudian ini memenuhi. Kemudian kita punya untuk K sama dengan 1. Umi punya X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi per 3. Maka kita punya 4 pi per 6 ya. Pi per 6 ditambah 4 pi per 6. Kita punya 5 pi per 6. 5 pi per 6 masih kurang dari pi. Maka Umi punya di sini masih memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, karena 1 masih memenuhi, berarti kita cek untuk 2. X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 4 pi per 3 atau 8 pi per 6. Kalau kita punya 9 pi per 6, nah ini udah nggak memenuhi. Ya, ini nggak memenuhi karena ada lebih dari 1 pi. Oke? Kemudian move on ke negatif. Kita punya negatif 1, X-nya berarti sama dengan negatif 4 pi per 6 ditambah pi per 6. Maka kita punya negatif pi per 2. Nah, di sini
tidak memenuhi karena batas bawahnya 0. Maka kita punya yang memenuhi ada 2, yaitu pi per 6 dengan 5 pi per 6. Maka kita punya ini adalah solusinya. Ya. Oke, next. Umi punya bentuk lain yang tan. Umi punya tan Y dikurangi tan pi per 3 sama dengan 0, maka Umi punya tan Y sama dengan tan pi per 3, ya. Kemudian di sini Umi punya solusinya Y, tan Y lagi. Tan 2Y ya, Umi salah soal, nggak ada yang ngomong. Oke. Tan 2Y dikurangi tan pi per 3 sama dengan 0. Umi punya tan 2Y sama dengan tan pi per 3. Maka Umi punya, boleh langsung pakai rumus Y sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2 pi, kali pi karena ini tan ya. Umi punya tan kali pi dibagi dengan 2. Maka Umi punya pi per 6 ditambah K kali pi per 2. Oke, Umi punya Y-nya seperti ini, solusi umumnya. Kita cari untuk 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ingat di sini kita perlu ubah K-nya. K-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan pi per 6. Kemudian K-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan pi per 6 ditambah pi per 2. Pi per 2 itu kalau kita samakan penyebutnya, kita kaliin 3 ya. Berarti kita punya 3 pi per 6. Berarti Umi punya di sini 4 pi per 6. Nah, kemudian ini memenuhi ya, masih memenuhi karena batas kita adalah 2 pi. Kita cek untuk K sama dengan 2. Y sama dengan pi per 6 ditambah pi, maka Umi punya 7 pi per 6. Nah, ini kita punya masih memenuhi karena masih di bawah. Jadi 2 pi itu sama dengan 12 pi per 6. Ya. 12 bagi 6 kan 2 tuh. Nah, berarti kita punya 12 pi per 6 batasnya. Nah, 7 pi per 6 berarti masih memenuhi, maka cek lagi untuk K sama dengan 3. Y-nya sama dengan 10 pi per 6, masih memenuhi. Ya, kita punya, kalau 3 kan berarti kita punya 9 pi per 6 ditambah pi per 6, 10 pi per 6 ya. Kemudian Umi punya untuk K sama dengan 4. Untuk K sama dengan 4, Umi punya dia 13 pi per 6. Ya. Kita lihat di sini kalau kita kaliin 4, kita punya 12 pi per 6 ditambah pi per 6 berarti jadi 13 pi per 6. Nah, di sini kita punya batasnya 12 pi per 6, jadi di sini sudah tidak memenuhi. Jadi berhenti di K sama dengan 4, kemudian kita cek yang negatif. Yang negatif kita punya Y sama dengan negatif berapa tuh? Kita punya 3 pi per 6 negatif ditambah pi per 6. Negatif 2 per 6 pi. Ini juga tidak memenuhi. Kenapa, Mi? Karena ininya lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi yang negatif 1 nggak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Ya yang memenuhi ini. Kita punya pi per 6, kemudian Umi punya 4 pi per 6, kemudian Umi punya 7 pi per 6, kemudian Umi punya 10 pi per 6, kemudian Umi udah selesai. Oke, kalian boleh sederhanain. Misal 10 pi per 6-nya mau diganti dibagi 2 atas bawah, maka kita punya 5 pi per 3. Sini Umi punya 5 pi per 3, kemudian yang ini 4 pi per 6, Umi punya 2 pi per
3. Oke, bolehlah seperti ini supaya bentuknya paling sederhana ya. Yang terakhir, nah ini yang agak rumit, kita punya 2 sin Z ditambah 30 derajat ditambah akar 3 sama dengan 0. Berarti Umi punya sin Z ditambah 30 derajat 2 sin Z ditambah 30 derajat sama dengan minus akar 3. Maka Umi punya sin Z ditambah 30 derajat sama dengan minus akar 3 per 2. Atau kita punya ini min setengah akar 3. Nah, jadi kita punya sin Z ditambah 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Nah, gimana tadi caranya? Kita harus bagi nih. Sin yang negatif ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 dan 4. Maka kita harus bagi ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ini Umi bagi dengan garis. Medianya. Oke. Wah, bahkan tulisan Umi bakal lebih kecil lagi nih. Oke. Perhatikan di sini untuk yang kuadran 3 dulu. Nah, kuadran 3 itu pertama kita lihat yang sin yang setengah akar 3 berapa? Sin yang setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat atau pi per 3. Maka Umi punya di sini sin Z ditambah 30 derajat sama dengan ini kita pakainya sudut ya. Sin berapa nih? Kita punya di kuadran 3 180 derajat ditambah 60 derajat. Maka kita punya 240 derajat. Kemudian yang kuadran 4 kita punya sin Z ditambah 30 derajat itu sama dengan sin. Nah, di kuadran 4 berarti 360 derajat dikurangi 60 derajat, kita punya 300 derajat. Nah, jadi Umi punya Z-nya, boleh langsung pakai rumus, 240 derajat minus 30 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 1. Karena Z-nya di sini depannya 1. Nah, maka kita punya dia adalah 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang ini Z-nya adalah 300 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka Umi punya di sini Z-nya adalah 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang tinggal dicari partikular solusinya untuk 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, Umi punya untuk K sama dengan 0, Z-nya sama dengan 210 derajat, tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, nambah nggak memenuhi ya. Untuk K sama dengan negatif 1, juga nggak memenuhi. Jadi di sini nggak ada persamaan yang memenuhi. Di sini juga sama untuk 0 derajat sampai Z-nya 180 derajat nggak memenuhi karena Z-nya di sini untuk K sama dengan 0, Z-nya juga udah untuk K sama dengan 0 di sini Z-nya nilainya adalah 270 derajat. Sedangkan kita punya nilai dari rentang kita itu paling tinggi itu 180 derajat. Sehingga kalau kita punya di sini paling rendah 0 derajat, maka kita nggak akan solusinya untuk K sama dengan 1 juga nggak akan memenuhi, untuk K sama dengan negatif 1 juga nggak memenuhi. Jadi di sini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena nggak ada persamaan yang bisa memenuhi 0 sampai 180 derajat karena solusi kita itu ada di 210 derajat dan 270 derajat.
atau bisa mungkin negatif, tapi di sini nolnya juga nggak ada. Kan kita tahu 0 sampai 180 itu punyanya kuadran 1 dan 2 ya, di mana nilai sin itu adalah positif. Sedangkan di sini kita punya nilai sinnya adalah negatif. Jadi kita nggak punya solusi. Ya, himpunan kosong atau tidak ada solusi. Oke, itu untuk pembahasan soal. Kemudian untuk akhir video ini, Umi mau kalian latihan mandiri 2 soal. Soal pertama, oke. Soal pertama yaitu jika ini X1 dan X2-nya berapa? Coba di pause, terus kemudian kalian kerjakan. Kemudian soal keduanya ini. Kemudian ini soal ketiganya. Oke. Kita punya 3 soal untuk latihan mandiri ya. 3 soal. Silakan kalian kerjakan, kemudian bisa kalian konfirmasi jawabannya dengan komen. Kita punya soal nomor 1, jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, kalian komen optionnya. Kemudian ini soal nomor 2-nya, ya, A, B, C, D, atau E. Nah, kemudian ini soal nomor 3-nya. Oke? Jadi ada total 3 soal yang bisa buat kalian latihan mandiri di video ini. Oke, nanti akan disambung di video part 2 karena kepanjangan kalau kita sambung di part 1 semua. Jadi di part 2 nanti kita akan membahas tentang bentuk kuadratnya. Oke? Stay tune. Kita akhiri sesi 1 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian lanjut di video part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.